Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja, buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Sejak kecil, aku sering merasa ada yang ganjil dalam keluargaku. Setiap kali aku bertanya tentang foto-foto lama, ayah dan ibu selalu terlihat saling pandang, seakan menyimpan rahasia besar yang tak boleh terungkap. Ada satu figura di ruang tamu yang selalu ditutup kain putih, dan aku dilarang untuk membukanya. Tapi justru larangan itu menumbuhkan rasa penasaran yang semakin besar dalam hatiku. Aku merasa ada seseorang yang hilang dari hidupku, seseorang yang seharusnya dekat, tapi tak pernah terlihat. Malam-malamku sering diisi dengan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Mengapa aku merasa sendirian, meski memiliki kedua orang tua yang menyayangiku? Mengapa kadang aku melihat ibu menatap keluar jendela dengan mata basah, seolah merindukan seseorang? Aku mencoba mengabaikannya, tapi semakin bertambah usia, rasa hampa itu semakin nyata. Aku merasa ada ruang kosong di hatiku yang tak bisa diisi oleh siapapun. Hingga suatu hari, kebenaran itu mulai menampakkan dirinya. Aku pulang sekolah lebih awal dan mendapati ibu duduk sendiri di ruang tamu. Kain putih penutup figura itu terjatuh, memperlihatkan foto seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun. Wajahnya begitu mirip denganku, hanya saja matanya lebih tajam, penuh kehidupan. Aku tertegun, jantungku berdetak tak karuan. Dengan suara bergetar, aku bertanya, "Bu, siapa dia?" Ibu menutup mulutnya, terisak, lalu hanya menjawab singkat, "Dia, kakakmu." Jawaban itu menghantamku seperti petir di siang bolong. Kakak, aku punya kakak. Selama ini aku hidup sendirian, tanpa pernah tahu aku sebenarnya memiliki seorang saudara kandung. Air mataku menetes tanpa sadar. Ada perasaan marah, kecewa, sekaligus penasaran. Mengapa semua ini disembunyikan dariku? Malam itu aku tak bisa tidur. Kata-kata ibu terus terngiang di kepalaku. Aku memiliki seorang kakak, yang entah di mana keberadaannya sekarang. Apakah dia masih hidup? Mengapa dia pergi? Atau, apakah dia sengaja ditinggalkan? Pertanyaan-pertanyaan itu menusukku tanpa ampun, membuat dadaku sesak. Aku mulai sadar, ruang kosong yang selama ini kurasakan, ternyata benar adanya, itu adalah ruang yang seharusnya diisi oleh kakakku. Aku menatap langit-langit kamar, lalu berbisik lirih pada diriku sendiri, "Kak, dimanapun kau berada, aku akan mencarimu." Aku tak peduli seberapa dalam luka yang mungkin akan kubuka, aku harus menemukan kebenaran. Karena aku yakin, hidupku tak akan pernah benar-benar lengkap tanpa mengetahui siapa dia, saudara kandungku yang selama ini hilang. Hari-hari setelah aku mengetahui kebenaran itu berubah menjadi penuh gejolak. Aku mulai mencari potongan-potongan cerita dari ayah, meski beliau selalu berusaha menghindar. Dari tetangga lama, aku mendapat kabar samar kakakku, Arka, pernah tinggal di panti asuhan setelah perpisahan yang misterius dengan keluarga. Hatiku semakin kacau. Bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengannya setelah bertahun-tahun tanpa kabar? Rindu yang tak pernah kutahu asalnya kini berubah menjadi obsesi yang menyesakkan dada. Suatu sore, takdir seakan menjawab kegelisahanku. Saat aku pulang melewati taman kota, mataku tertumbuk pada sosok pemuda yang sedang duduk sendirian di bangku kayu. Wajahnya, aku seperti melihat bayangan dari foto lama itu. Garis rahang, sorot mata, bahkan senyumnya, semuanya sama. Aku berdiri terpaku, tubuhku gemetar hebat. "Jangan-jangan, dia," bisikku lirih, seakan tak percaya pada kenyataan yang ada di depan mata. Aku memberanikan diri untuk mendekat, tapi langkahku terasa berat. Jarak yang hanya beberapa meter terasa seperti ribuan mil. Saat aku hampir menyerah, pemuda itu menoleh, dan mata kami bertemu. Ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya, seperti cermin yang memantulkan sebagian diriku sendiri. Aku ingin berbicara, tapi lidahku keluh. Hingga akhirnya kata-kata sederhana keluar dari bibirku, "Arka." Seketika itu juga matanya membesar, wajahnya pucat,
dan dia berdiri dengan tubuh sedikit bergetar. "Kau, siapa namamu?" tanyanya pelan, suaranya serak seperti menahan sesuatu yang dalam. Aku hampir menangis saat menyebut namaku, dan untuk beberapa detik, dunia seakan berhenti berputar. Hanya ada aku dan dia, dua saudara yang terpisah oleh waktu, kini bertemu kembali. Air mata menetes di pipiku tanpa bisa kucegah. Aku ingin memeluknya, ingin menumpahkan semua rindu yang selama ini tak pernah kusadari. Tapi ada jarak yang tak terlihat menahan kami, jarak yang dibangun oleh masa lalu yang belum terungkap sepenuhnya. Pertemuan itu seharusnya menjadi jawaban, namun entah mengapa justru membuka luka yang lebih dalam. Aku sadar, cerita kami baru saja dimulai, dan tak ada yang tahu ke arah mana perasaan ini akan membawaku. Sejak hari itu, aku dan Arka mulai sering bertemu. Dia menceritakan sebagian kisah hidupnya di panti asuhan, bagaimana ia tumbuh tanpa pelukan orang tua, dan bagaimana ia belajar keras untuk bertahan hidup. Setiap kata-katanya menusukku, membuat rasa bersalah menumpuk di dadaku. Aku merasa telah hidup nyaman, sementara kakakku melewati masa kecil penuh luka. Namun, bukannya menjauh, aku justru semakin ingin berada di sisinya, seolah aku bisa menebus semua tahun yang hilang dengan kebersamaan saat ini. Hari-hari berjalan hangat, kami berjalan bersama di taman, duduk berlama-lama di kafe sederhana, dan tertawa atas hal-hal kecil yang dulu tak pernah kami alami. Tapi di balik tawa itu, aku merasakan sesuatu yang janggal. Jantungku berdebar setiap kali Arka menatapku terlalu lama. Senyumnya membuat pipiku panas, dan ketika tangannya tanpa sengaja menyentuh tanganku, ada getaran aneh yang membuatku gugup. Aku tahu seharusnya aku hanya merasa bahagia sebagai seorang adik, tapi hatiku tak mau menurut. Suatu malam, aku bermimpi tentangnya. Dalam mimpi itu, dia memelukku erat, seakan aku adalah satu-satunya orang yang ingin dia lindungi. Aku terbangun dengan air mata, terengah-engah, dan perasaan yang tak bisa kujelaskan. Ini salah, bisikku pada diriku sendiri. Tapi semakin aku menolak, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Seolah-olah hatiku mengkhianati logika, menghapus batas yang seharusnya ada antara kakak dan adik. Kegelisahan itu semakin menjadi saat aku melihat Arka memperhatikanku dengan tatapan berbeda. Ada sesuatu di matanya yang membuatku bertanya-tanya, apakah dia juga merasakan hal yang sama? Atau hanya aku yang terlalu jauh menafsirkan? Diam-diam aku mulai takut. Takut bila aku harus memilih antara memendam perasaan ini atau mengucapkannya dan merusak segalanya. Malam itu aku kembali berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku sendiri dengan wajah penuh kebingungan. Tuhan, aku hanya ingin merasakan hangatnya kasih seorang kakak, bukan jatuh cinta pada darah dagingku sendiri, namun, hatiku justru semakin bergetar ketika mengingat senyumnya. Aku tahu, perlahan, aku sedang berjalan menuju jurang yang berbahaya. Dan aku tak yakin apakah aku bisa menghentikan langkahku. Hari-hari kebersamaan dengan Arka semakin membuatku terjebak dalam perasaan yang tak bisa kusebutkan. Senyumnya menjadi candu, suaranya menjadi pengantar tidur, dan kehadirannya menjadi hal yang selalu kurindukan setiap detik. Namun, semakin aku jatuh, semakin aku sadar betapa berbahayanya ini. Aku sering berpura-pura menganggapnya hanya sebagai kakak, tapi di dalam hati, aku tahu aku menginginkannya lebih dari itu. Setiap malam aku berdoa agar perasaan ini lenyap, namun doa-doa itu selalu berakhir dengan air mata yang membasahi bantal. Suatu sore, kami duduk berdua di bawah pohon besar di taman yang sepi. Angin berhembus pelan, membawa keheningan yang menyesakkan. Tanpa sadar aku menatapnya terlalu lama. Sorot matanya menembusku, membuatku tak mampu berpaling. Kau tahu, katanya lirih, aku selalu merasa kehilangan sesuatu selama ini, dan ketika bertemu denganmu, aku seperti menemukan rumahku. Kata-kata itu seharusnya menghangatkan, tapi justru menyalakan api di dalam dadaku. Aku ingin menjawab, aku ingin mengaku, tapi lidahku terkunci oleh ketakutan. Sepulang dari taman, aku mendengar ayah dan ibu berbicara di ruang makan. Suara mereka pelan, tapi cukup jelas untuk membuatku terdiam di balik pintu.
Kalau mereka terlalu dekat, bagaimana kalau perasaan itu berkembang menjadi sesuatu yang tidak seharusnya? Suara ibu terdengar bergetar. Hatiku serasa runtuh mendengarnya. Jadi, mereka tahu. Mereka takut. Mereka menyadari kemungkinan yang bahkan ingin kuingkari. Aku berlari ke kamar, menutup pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Malam itu aku merasa terjepit antara dua dunia. Di satu sisi, aku ingin terus bersama Arka, membiarkan perasaan ini tumbuh meski salah. Di sisi lain, aku takut menghancurkan keluargaku sendiri, takut menciptakan dosa yang akan menodai hubungan darah kami. Perasaan ini seperti racun yang manis, semakin kucicipi, semakin aku hancur. Aku menatap layar ponsel, jariku bergetar ingin mengetik pesan untuk Arka, aku menyukaimu. Namun, pada akhirnya aku hanya bisa menghapus huruf-huruf itu, menggantinya dengan kalimat singkat, "Selamat malam, Kak." Aku menutup mata sambil menangis, menyadari bahwa aku terjebak dalam cinta yang tak mungkin bisa kuceritakan pada siapapun. Dan semakin hari, semakin sulit bagiku untuk melarikan diri dari rasa ini. Hari itu hujan turun deras, seolah langit ikut menanggung beban hatiku. Aku dan Arka berteduh di bawah atap kecil dekat taman. Suasana sunyi, hanya suara derasnya hujan dan detak jantungku yang terasa begitu kencang. Aku menunduk, berusaha menyembunyikan mata yang berkaca-kaca, namun Arka menangkap kegelisahanku. "Ada apa? Akhir-akhir ini kau sering terlihat sedih," katanya lembut. Aku ingin menjawab, tapi setiap kata yang ingin keluar terasa seperti duri yang akan melukai kami berdua. Ketika aku tak mampu lagi menahan, air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. "Kak, aku takut," ucapku lirih. Arka menatapku dengan kebingungan, lalu menggenggam tanganku. Sentuhan itu seharusnya terasa menenangkan, namun justru membuat dadaku semakin sesak. "Takut apa? Kau bisa cerita padaku," katanya pelan. Aku menggigit bibir, menahan kata-kata yang sudah terlalu lama kupendam. Tapi akhirnya, dengan suara bergetar, aku mengaku, "Aku takut, karena aku menyukaimu. Bukan sebagai kakak, tapi lebih dari itu." Wajah Arka membeku. Ia melepaskan genggaman tangannya perlahan, seolah mencoba memahami kalimat yang baru saja kuucapkan. Hujan terus mengguyur, menenggelamkan dunia dalam suara yang kacau, seakan hanya menyisakan aku dan dia di dalam pusaran rasa yang tak terdefinisi. "Kau sadar apa yang kau katakan?" tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. Aku mengangguk, air mataku bercampur dengan hujan yang menetes di wajahku. Arka menarik napas panjang, matanya berkaca-kaca. Aku juga, suaranya terputus. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, lalu melanjutkan dengan parau, "Aku juga merasakannya. Tapi ini salah, ini tidak boleh." Kata-katanya bagai pisau yang merobek jiwaku. Ada kehangatan karena perasaan itu ternyata tak bertepuk sebelah tangan, namun sekaligus ada kehancuran karena kenyataan bahwa cinta ini terlarang. Aku menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara penuh luka, "Mungkin benar, kita tidak boleh. Tapi hatiku sudah memilihmu, Kak. Dan aku tidak tahu bagaimana caranya berhenti." Hujan terus turun, membasahi tubuh kami, seolah menjadi saksi cinta yang tak seharusnya ada. Saat itu aku sadar, kami terperangkap dalam rasa yang indah sekaligus menghancurkan, cinta yang hanya bisa hidup dalam diam, di antara air mata dan doa-doa yang tak pernah terjawab. Sejak malam hujan itu, aku dan Arka tak pernah sama lagi. Pertemuan kami kini selalu dipenuhi keheningan yang menekan, seolah kata-kata sudah tak mampu menyeberangi jurang yang tercipta di antara kami. Aku masih bisa merasakan genggaman tangannya, suaranya yang bergetar ketika mengaku, dan luka di matanya ketika menyebut kata, "Tidak boleh." Cinta ini semakin nyata, namun justru membuat kami semakin jauh. Setiap kali aku menatapnya, aku hanya melihat dinding tak kasat mata yang memisahkan kami. Suatu hari, Arka menemuiku di tepi sungai tempat kami dulu sering duduk bersama. Wajahnya tampak pucat, matanya merah seolah habis menahan tangis. "Kita tidak bisa terus seperti ini," katanya lirih. Kata-kata itu menusukku lebih dalam daripada pisau. Aku menggigit bibir hingga terasa asin darah,
mencoba menahan air mata yang sudah mendesak keluar. Aku tahu dia benar, tapi hatiku berontak, menolak kenyataan. Aku tidak sanggup kehilanganmu lagi, Kak. Suaraku pecah, tubuhku bergetar. Aku baru saja menemukanmu setelah sekian lama, mengapa harus berakhir seperti ini? Arka menutup mata, lalu menarikku ke dalam pelukan erat. Tubuhnya bergetar, dan aku bisa merasakan isak yang ditahannya. Maafkan aku juga mencintaimu. Tapi justru karena itu, aku harus pergi. Aku tak ingin cinta ini menghancurkanmu. Pelukan itu menjadi yang pertama sekaligus yang terakhir. Dalam dekapannya aku merasa hangat sekaligus hancur. Air mataku jatuh deras, membasahi bahunya, sementara detak jantungnya beradu dengan detak jantungku. Seolah waktu berhenti, membiarkan kami terjebak dalam cinta yang tak pernah bisa dimiliki. Dalam pelukan itu, aku ingin dunia berhenti berputar, tapi kenyataan terus memaksa kami untuk melepaskan. Ketika akhirnya Arka berjalan menjauh, setiap langkahnya seperti merobek hatiku. Aku berdiri terpaku, menatap punggungnya yang semakin menjauh, membawa separuh jiwaku bersamanya. Di bawah langit kelabu, aku hanya bisa berbisik dengan suara nyaris tak terdengar, aku akan selalu mencintaimu, meski dunia tak pernah mengizinkan. Dan sejak hari itu, aku tahu hidupku akan selamanya dihantui oleh cinta yang terlarang, cinta pada saudara kandungku yang hilang lalu kutemukan, hanya untuk kembali kulepaskan. Sejak kepergian Arka, hari-hariku dipenuhi dengan kehampaan. Setiap sudut kota terasa asing, setiap tempat yang pernah kami datangi hanya menghadirkan luka. Aku masih sering kembali ke taman, ke sungai, bahkan ke bangku kayu di mana pertama kali aku memanggil namanya. Semua terasa sama, tapi tak lagi lengkap. Seolah dunia sengaja mengingatkanku bahwa aku pernah memiliki sesuatu yang begitu berharga, lalu kejam merenggutnya dariku. Orang tuaku mengira aku sudah melupakan semuanya, tapi bagaimana mungkin aku bisa melupakan? Bagaimana mungkin aku bisa berpura-pura tidak pernah merasakan cinta sebesar itu, meski terlarang? Malam-malamku kini hanya ditemani bayangannya. Aku sering terbangun dengan mata basah, merindukan pelukan terakhirnya, merindukan suara yang bergetar ketika ia berkata, "Aku juga mencintaimu." Rindu itu menyesakkan, tapi aku tak punya tempat untuk menyalurkannya. Suatu kali aku menerima kabar dari seorang teman lama Arka. Katanya, dia pergi jauh, ke kota lain, mencoba membangun hidup baru. Mendengar itu, hatiku remuk sekaligus lega. Remuk karena ia benar-benar menjauh, tapi lega karena setidaknya dia masih hidup, berusaha melanjutkan hidup dengan caranya sendiri. Aku hanya bisa mendoakan dari jauh, berharap Tuhan menjaga setiap langkahnya, meski aku tak lagi menjadi bagian dari perjalanannya. Ada hari-hari ketika aku ingin membencinya karena meninggalkanku. Tapi setiap kali aku mencoba, wajahnya yang penuh luka justru muncul di benakku. Aku tahu dia pergi bukan karena tidak cinta, melainkan justru karena terlalu cinta. Cinta yang membuatnya memilih terluka, demi menyelamatkan kami berdua dari jurang yang lebih dalam. Dan kesadaran itu membuatku semakin sulit melupakan. Kini aku hanya bisa menjalani hari dengan sisa rindu yang tak pernah padam. Kadang aku bertanya-tanya, jika takdir berbeda, mungkinkah kami bisa bersama tanpa rasa bersalah? Tapi dunia tak pernah memberi ruang untuk pertanyaan itu. Maka aku hanya bisa menyimpannya rapat-rapat dalam hati, sebagai rahasia yang akan kubawa seumur hidup. Cinta itu mungkin terlarang, tapi ia tetap nyata, tetap hidup, menjadi bagian dari diriku yang tak pernah bisa terhapus. 5 tahun berlalu sejak Arka pergi meninggalkanku. Waktu seharusnya mampu menghapus luka, tapi nyatanya hanya membuat rinduku semakin dalam. Aku sudah mencoba menjalani hidupku, kuliah, bekerja, bahkan berusaha membuka hati untuk orang lain. Namun setiap kali seseorang mendekat, aku selalu membandingkannya dengan Arka, dan tak ada satupun yang mampu mengisi ruang kosong itu. Cinta yang kuanggap salah justru menjadi luka abadi yang terus hidup dalam diam. Suatu sore, takdir kembali mempermainkanku. Aku menghadiri sebuah acara pernikahan teman lama, dan di sana, di tengah keramaian,
mataku menangkap sosok yang begitu kukenali. Arka, dia berdiri gagah dengan setelan jas sederhana, senyumnya tetap sama, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya, ketenangan yang dulu tak pernah kumiliki. Tubuhku langsung gemetar, kakiku nyaris tak mampu melangkah. 5 tahun aku menunggunya, dan kini dia ada di hadapanku lagi. Ketika akhirnya mata kami bertemu, waktu seakan berhenti. Aku ingin berlari memeluknya, ingin mengatakan bahwa aku tak pernah berhenti mencintainya. Tapi langkahku terhenti saat seorang wanita datang menghampirinya, menggenggam tangannya dengan penuh kasih. Wanita itu tersenyum lembut, lalu Arka menatapnya dengan tatapan yang dulu hanya menjadi milikku. Hatiku runtuh seketika, dunia seakan menamparku dengan kenyataan paling pahit, aku sudah terlambat. Arka menghampiriku, wajahnya kaku tapi matanya berkaca-kaca. "Kau terlihat bahagia," katanya pelan, seakan mencoba menutupi sesuatu. Aku tersenyum hambar, berusaha menahan gemuruh di dadaku. "Begitu juga kau," jawabku, meski suaraku bergetar. Hanya sebentar kami berbicara, tapi dalam diam aku tahu, cinta itu masih ada, hanya saja terkubur oleh waktu dan keadaan yang tak berpihak. Malam itu aku pulang dengan hati yang lebih hancur dari sebelumnya. Aku sadar, cinta kami tak hanya terlarang, tapi juga terlambat. Kini aku harus belajar melepaskan, bukan hanya karena dunia menolak kami, tapi karena ia sudah memilih jalannya sendiri. Dan aku hanya bisa mencintainya dari kejauhan, seperti bintang yang indah tapi tak pernah bisa kuraih. Hari-hari setelah pertemuan itu menjadi semakin berat bagiku. Bayangan Arka bersama wanita itu terus menghantui pikiranku. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa ia berhak bahagia, bahwa ia pantas mendapatkan kehidupan yang tenang setelah semua luka masa lalunya. Namun, di balik senyum palsu yang kutampilkan pada dunia, hatiku berteriak tak rela. Setiap malam aku masih berdoa dengan lirih, "Tuhan, tolong hapuskan rasa ini," tapi doa itu tak pernah terkabul. Suatu malam aku kembali membuka figura lama, foto Arka kecil yang dulu kusaksikan untuk pertama kali. Aku menatapnya lama, lalu menyentuh bingkai kayunya dengan tangan gemetar. "Aku menyayangimu, Kak," bisikku, "dan akan selalu begitu, meski tidak pernah bisa kumiliki." Air mataku jatuh satu persatu, membasahi figura yang dingin. Aku sadar, cinta ini sudah tak mungkin kubawa dalam terang. Satu-satunya tempat bagi perasaan ini hanyalah di kedalaman hatiku sendiri, terkubur bersama luka yang tak terlihat. Beberapa kali aku hampir menulis surat untuknya, surat pengakuan terakhir yang tak pernah kusampaikan. Tapi setiap kali pena menyentuh kertas, aku terhenti. Untuk apa? Ia sudah memilih jalannya, sudah ada seseorang di sisinya. Aku hanya akan menjadi bayang-bayang yang tak pernah ia butuhkan. Maka surat itu selalu kusobek, kurobek menjadi serpihan kecil, lalu kubiarkan beterbangan bersama angin malam. Waktu berjalan, tapi perasaan itu tak pernah benar-benar hilang. Aku belajar tersenyum di depan orang lain, belajar mencintai dengan cara yang lebih sehat, meski jauh di lubuk hati aku tahu tidak ada yang bisa menggantikan Arka. Dialah rumah yang tak pernah bisa kutinggali, dialah cinta yang tak pernah bisa kuakui. Dan aku hanya bisa menjalani hidup dengan berpura-pura kuat, meski sesungguhnya rapuh. Aku akhirnya mengerti, ada cinta yang ditakdirkan untuk dimiliki, ada pula cinta yang ditakdirkan untuk disimpan. Cintaku pada Arka adalah yang kedua, cinta yang harus kukubur dalam-dalam, meski ia tetap hidup di setiap denyut nadiku. Mungkin dunia tak pernah mengizinkan kami bersatu, tapi tak ada satupun yang bisa mencuri kenyataan ini. Aku pernah mencintai kakakku dengan seluruh jiwa dan ragaku. Dan cinta itu akan selalu ada, meski tak pernah bisa disebutkan lagi. Waktu terus berjalan, meninggalkan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Aku akhirnya belajar berdamai dengan kenyataan, meski tidak mudah. Ada hari-hari ketika bayangan Arka masih datang dalam mimpi, tersenyum seperti dulu, membuatku terbangun dengan air mata. Namun kini aku tak lagi merasa hancur, karena aku tahu, di balik jarak dan keadaan, dia tetap hidup dalam doaku. Aku menyadari bahwa cinta tak selalu harus dimiliki.
Ada cinta yang justru menemukan maknanya dalam keikhlasan, dalam kerelaan untuk melepas orang yang kita cintai demi kebahagiaannya. Cinta yang kujalani bersama Arka mungkin terlarang, mungkin salah di mata dunia, tetapi aku tahu perasaan itu nyata. Dan bagiku, itu sudah cukup untuk kusebut sebagai kisah paling berharga dalam hidupku. Kini aku melangkah dengan hati yang lebih kuat. Meskipun luka itu selalu ada, aku menjadikannya bagian dari diriku, bukan lagi sesuatu yang harus kusangkal. Cinta itu kini berubah menjadi doa, doa yang kutitipkan pada langit setiap malam, semoga Arka selalu bahagia, dimanapun ia berada, bersama siapapun yang menemaninya. Aku tahu perjalanan ini tidak mudah. Banyak air mata yang jatuh, banyak doa yang tak pernah terjawab. Namun aku ingin percaya, suatu hari nanti, Tuhan akan mengganti setiap luka dengan kebahagiaan yang lebih indah. Dan jika aku dan Arka ditakdirkan hanya menjadi saudara yang dipisahkan oleh batas perasaan, maka biarlah begitu adanya. Setidaknya aku pernah merasakan cinta sedalam itu, meski harus kutinggalkan dalam diam. Dan inilah aku, menutup cerita ini dengan senyum kecil. Sebuah kisah yang mungkin penuh air mata, penuh luka, penuh cinta yang tak terucap. Tapi aku bersyukur, karena dari kisah inilah aku belajar, cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan tentang merelakan. Terima kasih untuk semua penonton setia yang sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Semoga cerita penuh haru ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa cinta punya banyak wajah, ada yang bahagia, ada yang terluka, tapi semuanya bermakna. Saya berdoa semoga kalian semua yang menonton selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kekuatan dalam menjalani setiap perjalanan hidup. Semoga setiap cinta yang hadir dalam hidup kalian adalah cinta yang membawa keberkahan, kebahagiaan, dan kebaikan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini hingga selesai. Jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa menghadirkan cerita-cerita lain yang penuh makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan semoga Tuhan selalu menjaga kita semua.